Baik, selamat pagi untuk siswa kami sekalian, khususnya kelas 11 TI. Hari ini kita akan belajar MDM, yaitu pertemuan yang ketiga. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai arsitektur mikroprosesor, maka hari ini kita akan belajar yaitu mengenai dasar-dasar mikroprosesor. Siswa kami sekalian, kembali Ibu jelaskan atau ingatkan bahwa mikroprosesor itu adalah sebuah chip atau keping yang dapat melaksanakan operasi hitungan, operasi nalar, dan operasi kendali secara elektronik digital. Kemudian biasanya mikroprosesor itu dikemas dengan plastik atau keramik. Kemudian mikroprosesor itu juga merupakan rangkaian terpadu atau sering juga disebut dengan IC Integrated Circuit dalam bentuk komponen chip VLSI, yaitu Very Large Cell Integration, yang artinya mampu menjalankan perintah secara berurutan dalam bentuk program sehingga dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan oleh programmer. Kemudian, apa itu mikrokomputer? Mikrokomputer itu adalah suatu sistem mikroprosesor yang minimum terdiri dari chip mikroprosesor, yaitu contohnya CPU. Apa itu CPU? Central Processing Unit. Kemudian ROM atau Read Only Memory yang berisi yaitu tentang program kendali sistem. Dan mikrokomputer itu atau mikroprosesor disingkat juga dengan MIUP. Dan ada juga RAM yaitu Random Access Memory yang berisi program atau data sementara. Dan piranti input-output yang berguna untuk komunikasi antara sistem mikroprosesor dengan piranti yang dikendalikan. Kemudian, ini dia merupakan gambar sebuah CPU yang terhubung dengan sebuah mikroprosesor. Ini ada IC, kemudian ada konverternya, ada mikroprosesor, ada tadi RAM, kemudian ada program memori. Jenis mikroprosesor itu yang kompatibel satu arah saja, artinya ada program yang dapat dijalankan oleh suatu mikroprosesor dapat dijalankan oleh mikroprosesor yang berbeda, tetapi untuk kebalikannya program tersebut tidak dapat jalan. Contoh beberapa mikroprosesor yaitu Z80, kemudian ada juga Intel 8080 atau Intel 8085, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Kemudian inilah gambar saluran-saluran mikroprosesor. Ini prosesor itu dihubungkan dengan suatu memori, dengan ada di sana saluran data, kemudian saluran alamat, ada kontrol I/O. I/O itu artinya input output. Pada mikroprosesor buatan Cilok dengan tipe Z80 tadi, dia memiliki kapasitas memori sebesar 64 KB. 64 KB itu berarti sekitar 64.000 byte. Kemudian pada saat sekarang sebuah mikroprosesor itu sudah mampu menangani memori lebih besar, yaitu 1 GB. 1 GB berarti 10 pangkat 9 byte. Bagaimanakah cara untuk menentukan jumlah total alamat atau kapasitas memori yang dapat ditangani oleh suatu mikroprosesor, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah jumlah total alamat sama dengan 20, di mana N sama dengan jumlah saluran alamat. Misalkan suatu mikroprosesor memiliki jumlah penyemat 16 saluran.
maka kapasitas total alamat memori yang ditangani oleh mikroprosesor tersebut adalah 216, ini 20 tadi, 216 sama dengan 6536 byte. Sedangkan untuk mencari jumlah saluran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu penyemat saluran alamat pada suatu mikroprosesor umumnya diberi tanda dengan huruf A. Kemudian karena jumlah saluran alamat ada 16 buah dan masing-masing memiliki bobot yang berbeda, maka saluran alamat yang berbobot paling rendah yaitu disebut dengan LSB, least significant bit, diberi tanda A0. Dan selanjutnya urut hingga saluran terakhir yang memiliki bobot terbesar atau most significant bit atau MSB diberi tanda A15. Misalnya ada A0, A1, A2, A3, A4 sampai A15 karena dia terdiri dari ada alamatnya 16 buah. Kemudian perhatikan gambar berikut ini. Ini ada A0, A1, A2, ini sebelah kanan dia LSB, sebelah kiri dia MSB, mulai dari A0 sampai dengan A15. Kemudian ini perhatikan contoh saluran daripada G-Log 80. Ini alamatnya A0 sampai dengan A15. Kemudian dihubungkan dengan perangkat ingatan atau perangkat input-output. Itulah merupakan gambar diagram koneksi address bus dengan perangkat input-output, di mana bobot nilai pada masing-masing saluran alamat ditentukan dengan cara menentukan bobot nilai posisi bit yang terdapat pada sistem bilangan biner. Contohnya A0 bobotnya 20, dia satu alamat. Kenapa dia satu alamat? Karena dia 2 pangkat 0. Ya. Kemudian 2 pangkat 0 itu berarti 1. A1 bobotnya 21 dengan 2 alamat. Dari mana itu 2 alamat? Yaitu 2 pangkat 1. A2 bobotnya 22, 4 alamat. Dari mana 4 itu? 2 pangkat 2. A3 bobotnya 23 dengan 8 alamat. Dari mana 2 pangkat 2 tadi? Yang 20 untuk A2, yang A3 berarti 2 pangkat 3. Demikian seterusnya sampai dengan A15. Jadi ini merupakan urutan seperti urutan bilangan biner. Contohnya 2 pangkat 0 itu alamat untuk A0, 2 pangkat 1 untuk A1, 2 pangkat 3 yaitu 4 untuk A2, 2 pangkat 4 yaitu 8, 2 pangkat 2, saya ulangi 2 pangkat 2, 4 tadi untuk A2, 2 pangkat 3, 8 itu untuk A3. Demikian seterusnya. Contohnya A4, berarti 2 pangkat 4, A5, 2 pangkat 5, A6, 2 pangkat 6, A7, 2 pangkat 7, A8, 2 pangkat 8, kemudian A9, 2 pangkat 9, A10, 2 pangkat 10, A11, yaitu 2 pangkat 11, A12, 2 pangkat 12, A13, 2 pangkat 13, A14, 2 pangkat 14, dan A15, 2 pangkat 15. Maka jumlah total adalah 6535 tambah alamat O sama dengan 6536 alamat. Dengan demikian, nomor alamat pada mikroprosesor Z80 itu dengan menggunakan besaran sistem bilangan desimal dari alamat 0 sampai dengan 6535. Kemudian maka dari uraian di atas itu dapat digunakan untuk menentukan lokasi suatu alamat memori ataupun alamat perangkat input-output yang akan disambungkan pada sebuah mikroprosesor. Pengalamatan pada sebuah mikroprosesor umumnya dia digunakan dengan mengaktifkan jalur alamat dengan memberikan suatu instruksi yang mampu mengkondisikan logika yang sesuai dengan besaran kode biner sebanyak 16 bit. Dengan demikian, alamat untuk CPU Z80 yang digunakan dengan cara menggunakan kode heksadesimal terdiri dari 00 sampai dengan FF. Dengan alamat untuk Z80 yaitu
dari 00 sampai dengan FF. Apakah keuntungan menggunakan kode heksadesimal? Adalah kemudahannya untuk diubah kembali dalam kode biner atau sebaliknya. Pengaturan penggunaan alamat memori dilakukan oleh pemakai berdasarkan instruksi yang diberikan dan alokasi pemasangan perangkat memori yang digunakan dalam sistem batasan 00 sampai dengan FF. Jadi saya ingatkan kembali tadi kalau dalam desimal dia alamatnya 0 sampai 6535, kemudian dalam bentuk heksadesimal 00 sampai FF. Demikianlah yang bisa saya jelaskan hari ini. Coba kamu baca kembali baik-baik nanti di rumah tentang materi hari ini. Kemudian nanti akan Ibu kirimkan tugas melalui file. Demikian, sampai jumpa dan terima kasih. Selamat pagi.